Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong diprediksi akan melakukan 2 perubahan dalam susunan pemainnya ketika menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada sejumlah perubahan dalam skuad tersebut dibandingkan dengan skuad terakhir yang dibawa olehnya untuk 2 pertandingan di bulan Juni lalu. Ya, perubahan pun diharapkan terjadi dalam susunan pemain awal ketika timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dibandingkan dengan partai terakhir kontra Filipina pada 11 Juni 2024 lalu. Ya, pelatih Sinteyong diperkirakan akan melakukan 2 perubahan dalam susunan pemain tersebut demi meramu tim terbaik yang bisa menghentikan Arab Saudi. Satu hal yang pasti adalah Justin Hubner yang menjadi starter kontra Filipina tidak akan tersedia di pertandingan kontra Arab Saudi. Sebab back Wolverhampton Wanderers tersebut menerima kartu kuning pada pertandingan di GBK 3 bulan lalu dan harus absen karena akumulasi kartu. Ya, itu adalah satu perubahan dalam susunan pemain yang pasti dilakukan oleh Sinteyong untuk laga kontra Arab Saudi. Ketidakhadiran Hubner kemungkinan bakal ditutupi oleh Sandy Walsh yang sering dimainkan sebagai bek tengah oleh Sinteyong meskipun dia merupakan seorang bek kanan. Sedangkan satu perubahan lain dalam line up yang bisa terjadi kontra Arab Saudi adalah di bawah mistar gawang. Pada pertandingan kontra Filipina, Hernando Ari menjadi starter seperti yang terjadi pada laga-laga terdahulu yang dilakoni oleh timnas Indonesia. Namun pada pertandingan kontra Arab Saudi nanti, Sinteyong sudah bisa memainkan kiper barunya Martin Paes yang telah mendapatkan izin dari FIFA untuk berganti federasi. Maka dengan kepastian tersebut, maka Sinteyong pun diharapkan memainkannya sebagai starter, praktis akan melakukan 2 perubahan dalam line up timnas Indonesia dibandingkan laga kontra Filipina. Jadi, 2 perubahan yang akan dilakukan olehnya adalah dengan mengganti Hernando Ari dan Justin Hubner dengan Sandy Walsh dan juga Martin Paes. Sedangkan untuk posisi lainnya, Sinteyong diperkirakan masih akan mengandalkan nama-nama yang sama seperti ketika menghadapi Filipina. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Gilanya antusias supporter timnas Indonesia di Arab Saudi, tiket jatah untuk supporter timnas Indonesia sold out saking membludaknya supporter Garuda. Sampai-sampai tiket untuk jatah tuan rumah diserbu oleh fans timnas Indonesia. Supporter Indonesia sejatinya diberikan jatah kurang lebih 500 tiket. Namun berdasarkan data dari Wibok, jatah tiket bagi supporter timnas Indonesia telah habis terjual atau sold out. Ya, penjualan tiket untuk blok supporter timnas Indonesia sudah sold out, tapi kami beli di zona supporter Arab Saudi, kata Dadan. Ya, timnas Indonesia nggak perlu merasa khawatir dengan minimnya dukungan yang akan didapatkan ketika bertandang ke Jeddah nanti, sebab jumlah masyarakat Indonesia di Arab Saudi dan sekitarnya bisa dikatakan sangatlah banyak. Mereka tentu siap menghabiskan tiket yang memang disediakan khusus untuk supporter timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia bisa bertandang ke Jeddah dengan nyaman sebab skuad asuhan Sinteyong tanpa beban. Bola itu bundar, timnas Indonesia jangan gentar. Ya, tak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Bola itu bundar sehingga semua bisa terjadi di dunia sepak bola. Sepak bola bukan rumus matematika yang 1 ditambah 1 sama dengan 2, yang kalau tim kecil bertemu tim besar, maka sudah pasti tim besar yang menang. Kisah-kisah indah di jagat sepak bola menyimpan memori nothing is impossible. Bahwa selain 7 keajaiban dunia yang terkenal itu, di dunia kulit bundar ini, keajaiban juga sangat mungkin terjadi. Miracle of Istanbul diperingati setiap tahunnya setelah Liverpool menjuarai Liga Champions 2005 ketika mereka tertinggal 0-3 dari AC Milan di babak pertama. Pada musim 2015-2016, keajaiban berlabuh di tanah Inggris. Leicester City menjadi kampion Liga Inggris, padahal musim sebelumnya The Foxes baru promosi ke kasta tertinggi dan berjuang menghindari zona degradasi. Begitu juga dengan nasib Indonesia yang sedang bermimpi bermain di Piala Dunia, yang kini mimpi itu dihadapkan di grup neraka bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C. Dari 5 tim ini, 3 diantaranya Jepang, Australia, dan Arab Saudi turut meramaikan Piala Dunia edisi terakhir di Qatar. Lalu terjauh dari ketiga tim tersebut dimiliki Jepang, negara yang tak pernah absen di Piala Dunia sejak 1998 yang mencapai 16 besar sebelum dikalahkan 1-3 Kroasia dalam drama adu penalti.
China hanya sekali berlaga di Piala Dunia, tepatnya pada edisi 2002 silam. Satu tingkat di bawahnya ada Bahrain yang belum pernah bermain di Piala Dunia. Di Piala Asia 2023 awal tahun ini, Bahrain dan Indonesia kompak terhenti di babak 16 besar. Sementara untuk China, sang peringkat 87 dunia itu malah tak mampu melewati babak fase grup. Artinya Indonesia punya peluang untuk berbicara banyak di putaran ketiga. Mimpi bermain di Piala Dunia masih hidup, menyala dan ada kalau selalu bekerja keras, pantang menyerah dan selalu percaya. Kami benar-benar berada di grup yang sulit di babak ketiga, tapi kami tidak akan pernah menyerah, kata pelatih timnas Indonesia Sinteyong pada sesi jumpa pers menjelang melawan Arab Saudi pada Rabu 4 September. Ya, seperti ungkapan, ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan juga menuju Piala Dunia 2026. Shin dengan jelas mengatakan tujuan timnya adalah finish peringkat 3 atau 4 pada putaran ketiga untuk kemudian melanjutkan kualifikasi di putaran keempat, bukan mendapatkan satu tiket dari 6 tiket otomatis yang tersedia di putaran ketiga. Di putaran keempat ini ada 6 tim yang saling berebut mendapatkan 2 tiket otomatis. Di putaran ini diprediksi akan dihuni tim-tim yang bukan langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, Iran, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Sinteyong melihat peluang Indonesia ada di sana. Kami tidak mencari juara 1 dan 2, tapi target kami adalah juara 3 atau 4 agar bisa lolos ke tahap selanjutnya dan itu adalah tujuan pribadi saya. Tapi ini juga merupakan tujuan tim kami, kata Sinteyong. Ya, malam ini waktu jeda, Indonesia memulai petualangan pertamanya di putaran ketiga kualifikasi ketika bertamu melawan Arab Saudi, sang juara Piala Asia 3 kali dan 6 kali partisipasi di Piala Dunia. Ya, pelatih dengan titel juara Liga Inggris, Liga Italia, dan Euro, Roberto Mancini menambah besar nama The Green Falcon di daratan Asia. Tapi, Sinteyong dengan pengalamannya sebagai pelatih tak gentar sama sekali. Dia sangat santai dan tanpa merasa ada tekanan sama sekali. Begitu juga dengan Jay Itzes yang menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang berlaga di Serie A Italia. Anda tahu, saya tahu, beberapa tahun yang lalu Saudi bermain melawan Argentina dan kita semua tahu bagaimana hasilnya. Jadi pada akhirnya ini adalah sepak bola dan apapun bisa terjadi, kata Itzes. Ya, Indonesia juga beruntung memiliki banyak pemain yang berkarir di Eropa yang menjadi magnet sepak bola sampai hari ini. Dari 26 pemain yang dipanggil Sinteyong untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia, ada 10 pemain Indonesia di Eropa yang tersebar di 4 negara, Inggris, Italia, Belanda, dan Belgia. Ada 2 nama yang selalu konsisten bermain di kasta tertinggi, Kelvin Verdong di Eredivisie Belanda bersama NEC Nijmegen dan Jay Itzes di Serie A Italia bersama Venezia. Meski hanya 2 yang selalu menjadi pilar penting di kasta sepak bola tertinggi Eropa, 8 sisanya juga turut andil meningkatkan performa Indonesia akhir-akhir ini yang mencetak sejarah menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 dan bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, bukan bermaksud merendahkan kemampuan para pemain yang bermain di dalam negeri. Sinteyong mengatakan, para pemain yang menimba ilmu di Eropa punya fisik yang prima, visi yang bagus, dan pemahaman taktik yang baik.